Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antrian ibadah haji sekarang ini mencapai puluhan tahun, bahkan bisa 25 tahun untuk daerah-daerah tertentu. Ini menjadi sebuah hal yang menggembirakan dan sebuah hal yang membuat kita prihatin. Karena melihat antrian yang begitu banyak, ini menunjukkan bahwa ghirah atau semangat beragama kita, masyarakat Indonesia semakin meningkat. Tapi di sisi lain untuk melaksanakan itu harus menunggu sampai 25 tahun. Kita bisa bayangkan ketika mendaftar sudah umur 50 tahun baru berangkat umur 70 tahun lebih. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi suami istri itu kemudian harus berangkat dengan sendirian. Bisa jadi karena suaminya sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini, bagaimana hukum haji bagi anak kecil dan perempuan. Baik, kita masuk ke haji anak kecil terlebih dahulu. Seperti kita ketahui bahwa syarat haji itu adalah sudah balik. Balik di sini adalah sudah mencapai batasan-batasan tertentu baik secara umur atau kondisi fisik. Kalau laki-laki batasan fisiknya adalah sudah mimpi basah, atau kalau belum ya dia sampai berumur 15 tahun komariah secara hijriah, tahun hijriah maksud saya. Kemudian kalau perempuan sudah menstruasi, atau kalau belum menstruasi dia ditunggu sampai umur 15. Nah, kalau dia sebelum menstruasi atau sebelum balik, sebelum mimpi basah sudah melaksanakan ibadah haji karena diajak orang tuanya misalnya, bagaimana hukum hajinya? Maka ketika anak kecil tersebut melaksanakan haji, setelah dia mencapai batasan tamyiz, maka hajinya tetap sah. Namun ketika dia dewasa, dia diwajibkan kembali untuk mengulang haji yang dilaksanakan ketika dia masih kecil. Apa yang dimaksud dengan tamyiz? Tamyiz itu ada 3 ketentuan. Pertama, anak yang sudah bisa makan sendiri. Yang kedua, anak yang sudah bisa minum sendiri. Yang ketiga, anak yang bisa istinja sendiri, bisa melakukan kebersihan dirinya dari najis yang ada pada dirinya. Tentu yang ketiga ini yang agak sulit, bagaimana seorang anak itu bisa sadar akan najis yang ada di dirinya, bisa menjauhinya, dan bisa membersihkannya. Itu adalah batasan seseorang anak itu sudah tamyiz. Kalau anak itu sudah tamyiz, maka dia hajinya sah, namun nanti ketika dewasa dia tetap untuk mengulang kembali hajinya jika dalam kondisi yang memungkinkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana dengan haji perempuan? Ada berbagai pendapat ulama tentang haji perempuan. Ada yang mensyaratkan bahwa perempuan yang haji harus disertai oleh mahramnya. Siapa mahram? Bisa ayah, bisa anak, bisa saudara, bisa paman. Bagaimana jika tidak ada mahram? Ya kalau dengan suaminya jelas boleh. Nah, ini kemudian ada ikhtilaf ulama, ada ulama lain yang memperbolehkan seperti Asy-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah yang memperbolehkan perempuan berangkat haji
jika dia dijamin keamanannya. Perempuan boleh berhaji jika dia bisa meyakini bahwa perjalanannya itu dan kembalinya dia akan tetap dalam kondisi aman. Bisa dia berangkat bersamaan dengan perempuan-perempuan lain yang dipercaya, atau dia berangkat dengan laki-laki lain yang laki-laki banyak maksud saya, yang bisa dipercaya, jadi dalam sebuah kelompok, atau laki-laki dan perempuan yang bisa dipercaya. Bagaimana dengan keputusan dari pemerintah Indonesia mengenai hal ini? Pemerintah Indonesia sebagaimana hasil musyawarah tahun 2015 bersepakat bahwa perempuan boleh berhaji meskipun dia tidak ditemani dengan mahramnya karena dia sudah diyakini keselamatannya. Ini hanya khusus untuk haji wajib. Jadi haji wajib boleh tidak dengan mahram selama diyakini keamanannya. Tapi kalau tidak haji wajib atau haji sunnah, haji yang kedua atau yang ketiga, maka mau tidak mau harus dengan mahram atau harus mendapatkan izin dari suaminya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.